Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mana anggotanya terdiri dari Reva Tasya Rahmana dengan NPM 213403043. Yang kedua ada Silva Nafilatul Lail dengan NPM 213403054. Lalu ada Yamira Siti Anissa dengan NPM 213403064. Yang keempat ada Wulan Sri Rohayati dengan NPM 213403077. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Rahma Siti Rusdianti dengan NPM 213403076. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan dan lingkungan akuntansi pemerintah. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Pada dasarnya, akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang digunakan dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan terhadap berbagai transaksi keuangan negara. Transaksi yang dimaksud meliputi segala jenis transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Maka dari itu, jenis akuntansi ini kerap disebut sebagai akuntansi pemerintahan atau akuntansi pemerintah. Akuntansi secara general memang dibutuhkan sebagai alat pencatatan transaksi dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena akuntansi juga berperan penting sebagai bukti pertanggungjawaban atau accountability bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal inilah yang mendasari esensi dari akuntansi pemerintahan itu sendiri. Sama halnya seperti korporat, pemerintah pun memerlukan akunting untuk membuktikan pertanggungjawabannya terhadap rakyat melalui pencatatan transaksi lewat laporan keuangan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, transparansi pemerintah sangat dituntut karena berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam mengalokasikan pendapatan dan pengelolaan seluruh sumber daya, baik yang terbatas seperti tenaga kerja dan modal, maupun yang tak terbatas seperti air dan listrik. Akuntansi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sektor non-profit. Untuk sektor non-profit, antara lain akuntansi pemerintah, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga, akuntansi pendidik, akuntansi organisasi nirlaba lainnya. Sedangkan untuk akuntansi profit, tujuannya itu untuk mencari keuntungan, yaitu salah satunya akuntansi bisnis. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari akuntansi pemerintahan. Tujuan akuntansi pemerintahan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang secara umum dan juga secara khusus. Tujuan akuntansi pemerintahan secara umum yaitu untuk mensejahterakan rakyat dan juga untuk memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu. Yang selanjutnya ada tujuan akuntansi pemerintahan secara khusus. Ada 3 tujuan. Yang pertama, akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama akuntabilitas ini yaitu ditekankan kepada setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan. Yang kedua, ada manajerial. Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa menyusun APBN dan strategi pembangunan lainnya. Yang ketiga yaitu pengawasan. Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK RI. Karakteristik akuntansi pemerintahan. Karakteristik akuntansi pemerintahan berbeda dengan akuntansi bisnis. Perbedaannya seperti yang kesatu, dalam akuntansi pemerintahan tidak ada laporan laba. Yang kedua, pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Yang ketiga, akuntansi pemerintahan biasa menggunakan lebih dari satu jenis dana. Yang keempat, akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
Yang kelima, akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Yang keenam, di dalam akuntansi pemerintahan tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan di dalam neraca. Meskipun ada perbedaan, akuntansi pemerintahan tetap memiliki kesamaan dengan akuntansi bisnis, yaitu yang ke-1, memberikan informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi. Yang kedua, mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum. Yang ketiga, bersama-sama mengembangkan prinsip-prinsip dan standar akuntansi. Yang keempat, menggunakan sistem bagan perkiraan standar. Ruang lingkup akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah ini tidak hanya berisi mengenai penjelasan yang diberikan pemerintah nasional, namun diberikan juga oleh PBB, yang bisa atau dapat diringkas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, serta peraturan lain. Apabila terdapat dua, yakni untuk kepentingan efisiensi serta ekonomis di satu sisi, sedangkan di sisi lain hal itu kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau juga peraturan lainnya, maka akuntansi itu kemudian harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Akuntansi pemerintahan tersebut harus dikembangkan sesuai, yakni dengan klasifikasi anggaran yang telah atau sudah disetujui pemerintah serta lembaga legislatif. Yang ketiga, perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan. Sistem akuntansi pemerintahan tersebut kemudian harus mengembangkan perkiraan-perkiraan untuk dapat mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. Perkiraan yang dibuat tersebut kemudian harus dapat atau bisa menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi objek serta juga tujuan penggunaan dana dan pejabat atau organisasi yang mengelolanya. Yang keempat, memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah yang dikembangkan tersebut harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya. Yang kelima, sistem akuntansi harus terus dikembangkan. Dengan adanya perubahan lingkungan serta juga sifat transaksi, sistem akuntansi pemerintahan tersebut harus terus disesuaikan serta juga dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektivitas, dan juga relevansi. Yang keenam, perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Sistem akuntansi pemerintahan tersebut kemudian harus mengembangkan perkiraan-perkiraan dengan secara efektif sehubungan yakni dengan sifat serta perubahan lingkungan sehingga kemudian bisa atau dapat mengungkapkan hasil ekonomi serta keuangan dari pelaksanaan di suatu program. Yang ketujuh, sistem harus dapat atau bisa melayani kebutuhan dasar informasi keuangan supaya pengembangan rencana serta program. Yang kedelapan, pengadaan suatu perkiraan. Perkiraan yang kemudian dibuat tersebut harus memungkinkan adanya analisis ekonomi atau data keuangan, serta juga klasifikasi transaksi pemerintah baik itu pusat ataupun juga daerah di dalam rangka hal pengembangan perkiraan nasional. Pada tahun 1952, istilah akuntansi pemerintah mulai dipakai. Pada waktu itu, akuntansi pemerintah sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 1970-an, kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peranan dari akuntansi pemerintahan dalam pembangunan. Berbagai kritikan muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya itu dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan serta perkembangan akuntansi bisnis. Akuntansi pemerintahan dianggap lebih rendah dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dengan alasan akuntansi pemerintahan atau sektor publik itu sering dijadikan sarana pemborosan dan inefisiensi ekonomi. Kedudukan akuntansi pemerintahan ini pun bertambah lemah dikarenakan orientasi pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan sektor swasta dan cenderung mengabaikan pembangunan di sektor publik. Baru pada tahun 1980-an, reformasi akuntansi pemerintahan itu dilakukan, khususnya di negara-negara dengan industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan itu dilakukan, salah satunya yaitu mengadopsi pendekatan New Public Management dan Preventing Government di banyak negara.
pada tahun 1991, banyak negara yang melakukan perubahan sistem akuntansi pemerintahan, antara lain New Zealand, Jepang, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara tersebut melakukan perubahan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas dalam akuntansi pemerintah. Di Indonesia sendiri, pemerintah melakukan perubahan seluruhnya terhadap sistem akuntansi pemerintahan pada tahun 2010. Hal ini disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh dan tidak lagi menerapkan cash toward accrual yang selambat-lambatnya pada tahun 2015. Itulah penjelasan mengenai perkembangan lingkungan akuntansi pemerintah dari kelompok kami. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi masih banyak kesalahan atau masih banyak kekurangan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. See you in the next video.